Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Pemirsa, bencana banjir bandang yang menerjang Kecamatan Palembayan, Agam, Sumatera Barat tidak hanya menyisakan tangis dan duka, namun juga cerita perjuangan luar biasa dari warga yang selamat. Salah satunya datang dari seorang ayah yang terluka saat berusaha menyelamatkan keluarganya dari terjangan banjir. Sementara itu menurut Bupati Agam, 300-an warganya masih dinyatakan hilang. Andre Fernandes, salah satu warga selamat dari banjir bandang di Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Andre yang saat itu berada di rumah terkejut ketika air bah tiba-tiba datang dan menghantam permukiman. Ia langsung berlari keluar menyelamatkan diri meski dalam kondisi terjepit derasnya arus. Namun, ia kembali lagi ke rumah demi menjemput keluarganya. Anaknya yang masih berusia 1 tahun, serta istrinya yang terperangkap di dalam rumah. Meski kesakitan akibat luka di kaki, Andre berhasil membawa keluarganya keluar menuju tempat aman. Kini, Andre berjalan dengan bantuan kursi sebagai penopang, sementara orang tuanya masih dirawat di Rumah Sakit Lubuk Basung. Bantu-bantu yang bisa dibawa keluar. Ditarik keluar, lari kemana dah? Dari ke arah yang ke bawah. Oh, lari ke bawah. Setelah nyampe di aspal, berusaha lari ke sawah sana. Oh, lari ke sawah. Berarti Yang kaki. menjauhi bencana. Parahnya kondisi Kabupaten Agam pasca banjir bandang di sejumlah kecamatan membuat jumlah korban jiwa terus meningkat. Bupati Agam menyebut diperkirakan masih ada sekitar 300-an warga yang hilang akibat bencana kali ini. Data tersebut diungkap Bupati Agam karena ada satu perkampungan yang hampir semua rumahnya hanyut disapu banjir bandang dan longsor. Kita melihat dari lokasi-lokasi yang ada itu, dari rumah-rumah yang kita lihat sepanjang ini, kita tanya ini berapa rumah, ini kita pikirkan nggak 300 orang itu masih ada yang belum ketemu aja. Hingga Selasa pagi, tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian dengan menyisir sejumlah titik yang disinyalir ada korban di Kecamatan Palembayan, Agam, Sumatera Barat. 11 kecamatan terdampak saat ini sedang dalam proses perbaikan. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca banjir bandang Kabupaten Agam membuat jumlah korban jiwa terus meningkat. Bupati Agam menyebutkan diperkirakan masih ada sekitar 300-an warga yang hilang akibat bencana. Data tersebut diungkap Bupati Agam karena ada suatu perkampungan yang hampir semua rumahnya hanyut disapu banjir bandang dan longsor. Kita sudah terhubung dengan Bupati Agam. Selamat sore, Pak Beni. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Beni, sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apa benar wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini masih terisolasi dan berapa banyak wilayah yang masih terisolasi hingga saat ini? Ya, masih ada terisolasi daerah kita. Yang masih terisolasi itu di Kecamatan Malala itu sebanyak 4 jorong ya. Kemudian di Kecamatan Tanjung Raya ada 3 titik. Kemudian Palembayan juga ada 3 titik. Jadi ada 10 titik yang masih terisolasi sampai sekarang. Baik, jorong itu seperti apa? Mungkin dapat digambarkan, mungkin Ya. penonton TV One tidak semuanya tahu istilah jorong. Ya. Jorong itu di bawah pemerintahan nagari. Kalau di desa, di kota misalnya ada desa, ya di Jawa ada desa. Di bawah desa itu ada RT, ada RW. Kalau di sini ada nagari, di bawah nagari itu ada jorong. Di bawah jorong itu ada dusun. Jadi kesamaan seperti itu. Baik, ini ada sekitar 10 jorong yang masih terisolasi. Ada berapa banyak warga di 10 jorong ini? Untuk di 10 jorong itu diperkirakan itu ada sekitar 5.000 warga yang terisolasi. Baik. Di sana. Lalu bagaimana Pak dengan bantuan yang masuk ke 10 jorong dengan 5.000 warga ini bukan jumlah yang sedikit, Pak Beni? Ya. Jadi sekarang bagi yang daerah-daerah masih terisolasi itu diupayakan kita mengajukan ke Basarnas juga ke provinsi juga ini melalui udara. Jadi sudah ada beberapa yang disalurkan melalui udara. Yaitu seperti kemarin yaitu di Sepidang namanya.
kemudian juga Sungai Puar, kemudian juga Tigo Salarehe ya. Nah, jadi ada 3 titik baru yang dibantu dari udara. Dan mudah-mudahan ya persoalannya juga di hari ini direncanakan akan disalurkan melalui udara, tapi terkendala lagi dengan cuaca untuk hari ini. Begitu Pak kondisinya. Baik. Lalu upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk membuka akses jalan di 10 titik atau 10 jorong ini? Ya, jadi upaya kita untuk agar ini terbuka cepat, mulai 3 hari ini kita telah mengupayakan pertama jembatan ya. Jembatan yang untuk membuka isolasi itu, terutama ada namanya jembatan di Panta. Itu untuk masuki Kecamatan Matur. Kalau sudah masuk di sana, itu akan masuk ke daerah Matur, akan terbuka. Terbuka Matur bisa masuk ke dalamnya. Semuanya akan bisa kita upayakan dengan mengerahkan alat berat. Lebih banyak lagi. Hari ini alat berat juga kita kerahkan. Dibantu oleh provinsi, dibantu juga oleh kabupaten kota, kemudian juga ada yang disewa. Jadi upayanya adalah, tidak ada upaya kita selain adalah mengerahkan alat berat untuk membuka akses baik longsor maupun jembatan-jembatan yang rusak. Itu kita lakukan pembuatan jembatan darurat. Jembatan dengan batang kelapa, itu yang bisa kita lakukan dalam waktu yang cepat. Dan ini sedang berlangsung sekarang. Baik. Gitu Pak. Baik, ini juga kami mendapatkan informasi ada 1 kampung yang hampir seluruh rumahnya hanyut. Apakah ini juga bagian dari 10 titik atau di wilayah yang berbeda, Pak Bupati? Ya, itu daerah itu sudah dilakukan pencarian sekarang. Ini bukan terisolasi lagi. Itu sudah terbuka, ya, termasuk 3 yang sangat terbuka tadi. Baik. Ada namanya Kayu Pasak, ada nama Kampung Tanjung, ada namanya Subarang Ai ya. Itu sekarang sudah mulai terbuka dan di sana sudah dilakukan pencarian. Jadi bagi yang sudah tidak terisolasi lagi, itu upaya adalah pencarian jenazah dilakukan ke sana. Baik. Jadi sampai sekarang sudah ditemukan 130 jenazah. Nah, jadi kita masih memperkirakan di sana kalau laporan yang hilangnya itu 74. Tapi kami yakin bahwa yang belum ditemukan lebih dari itu. Karena seperti saya sampaikan tadi, kiri kanan jalannya itu hanyut dan semua. Itu rumahnya di sana sangat banyak sekali ya. Kalau Kayu Pasak itu ada sekitar 200 rumah di sana. Kayu Pasak itu 100 rumah, di atasnya Kampung Tanjung ada 100 rumah. Kemudian juga di Subarang Ai itu juga ada sekitar 50 rumah di situ yang hanyut. Baik. Jadi perkiraan kita ya seperti itu. Ya, baik, bagaimana dengan distribusi bantuan dan bantuan seperti apa yang saat ini sangat dibutuhkan oleh warga Agam yang terdampak bencana banjir Ya. di sana? Jadi bagi warga-warga di samping yang terisolasi tadi, ada warga-warga kita yang berada dalam pengungsian ya, yang diungsikan. Ini khusus masyarakat kita yang daerahnya nggak bisa sudah dievakuasi ke daerah itu. Contohnya ini daerah Tiku. Sekarang ada 560 warga di sana. Kalau kita hitung semuanya, seperti saya katakan tadi, ada 20 titik pengungsian yang ada di Kabupaten Agam. 20 titik itu ada sekitar 15.307 jiwa yang di sana yang mengungsi. Ya. Dan inilah yang kita salurkan bantuan berupa sembako ya, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan pakaiannya ya, dan ini semua dibantu. Hari ini banyak sekali bantuan-bantuan yang datang dari baik masyarakat, baik dari CSR, BUMN, BUMD, kemudian tentunya juga dari pemerintah ya, dari BNPB, dan inilah yang kita salurkan. Kita membuka posko utama, kita buka di Lubasung. Kemudian di tiap kecamatan kita buka posko lapangan. Baik. Jadi masyarakat bisa mengantar ke posko lapangan, kemudian kita diskusikan semuanya di posko lapangan ke titik-titik yang kita sampaikan tadi. Ya. Ke 20 titik tadi. Baik, terima Gitu, kasih Pak Beni Warlis, Bupati Agam telah berdialog bersama kami. Proses upaya untuk membuka 10 titik yang masih terisolasi ini terus dilakukan. Juga distribusi bantuan terhadap warga yang terdampak ini juga terus dilakukan. Sekali lagi terima kasih, sehat dan sukses selalu untuk Anda.